Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran, dan juga kepada Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan selalu memberikan umur yang panjang, kebahagiaan, dan sukacita. Begitu juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, yang dirawat di rumah sakit, dan juga rawat jalan pemulihan di rumah. Terlebih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah lama menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan menyembuhkan saudara, memulihkan saudara kembali. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kita hari ini yang akan mencerahkan kehidupan kita menjalani hidup ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini yang menjadi renungan untuk kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 5 yang berkata demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan ini kepada kita disampaikan tentang berita ketaatan Petrus untuk melakukan apa yang diajarkan, yang disarankan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Yang pada saat itu Petrus masih mengenal Yesus itu sebagai guru. Di sini kita melihat ketaatannya, bagaimana Petrus itu menaati apa yang disampaikan, yang disarankan oleh seorang guru yang dia yakini bahwa guru itu mengajarkan hal yang benar. Maka dengan itu dia mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Ketika di dalam ketaatan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang Petrus katakan sebagai guru, yaitu untuk mencampakkan, melemparkan jalannya kembali, walaupun sudah satu hari mereka tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat ikan sedikit pun, satu ekor pun tidak mereka dapat. Tetapi oleh karena perintah atau saran dari Tuhan Yesus Kristus untuk melemparkan jalannya, Petrus melemparkan kembali jala itu. Jadi di situ kita melihat bagaimana ketaatannya, karena Yesus memerintahkan, menyampaikan begitu, maka dia lakukan. Oleh ketaatannya, maka Petrus itu mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Dan ternyata, di luar dugaan, dia bisa mendapat ikan sebegitu banyaknya. Sangat melimpah ikan itu yang mereka dapatkan saat itu. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah juga lewat berita ini kepada kita saat ini, yang pertama sekali yang mau disampaikan kepada kita, jika Petrus pada saat itu masih mengenal Yesus sebagai guru, sudah menaruh percaya dan taat dan yakin akan perintah atau saran dari seorang guru yang dia yakini akan memberikan hal-hal yang berguna bagi mereka, maka haruslah lebih dari situ keyakinan kita, kepercayaan kita kepada kuasa firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita saat ini sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya sebatas guru saja, tetapi Yesus itu adalah Tuhan dan juga Allah yang menentukan segala sesuatu menjadi lebih baik, sumber dari segala sesuatu yang belum ada menjadi ada. Di dalam kehidupan kita sekarang, kalau Petrus di zaman dulu, dia taat, dia yakin dan percaya sehingga dia berketaatan atas apa yang diperintahkan oleh Yesus pada saat itu untuk melemparkan jalannya, meskipun itu menurut logika mereka tidak mungkin lagi dapat apa-apa, tapi mereka yakin bahwa dengan melakukan apa yang disampaikan, disarankan oleh guru yaitu Yesus Kristus kepada mereka, dia akan mendapat sesuatu hal yang spektakuler. Dan ternyata itu dia dapatkan. Maka begitulah juga seharusnya kepada kita saudara jemaat Tuhan. Dalam kehidupan kita ini janganlah kita ragu dan bimbang tentang kuasa pengajaran Tuhan Yesus, tentang kuasa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan itu hidup, karena firman itu adalah Tuhan.
Dan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu adalah wujud Tuhan untuk menyapa, membimbing kita, menuntun kita dalam perjalanan hidup ini untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik, supaya kita itu mengalami banyak hal-hal yang membuat kita itu terheran-heran. Hal-hal yang spektakuler, mujizat-mujizat Tuhan akan banyak kita alami. Apabila kita itu yakin dan benar akan kuasa dari firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan bersama di dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita menaruh percaya dan membuka diri kita untuk menaati dan melakukan setiap nasihat, perintah dan larangan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci. Kemudian yang kedua, saudara jemaat Tuhan, lewat renungan hari ini kepada kita juga mau disampaikan bahwa ketaatan kita itu akan membuahkan banyak mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup seseorang yang berketaatan kepada firman Tuhan akan ditaburi oleh berkat Tuhan yang melimpah. Dan berbagai mujizat akan selalu terjadi, sering terjadi dalam kehidupannya. Kita ingat apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada seorang perempuan yang telah melihat terheran-heran melihat kuasa yang ada pada Yesus. Ketika perempuan itu katakan, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau, tapi Yesus katakan apa? Orang yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Memang benar saudara jemaat Tuhan, orang yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau melakukan perintah, larangan, dan juga saran, nasihat yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman-firman yang disampaikannya kepada kita, maka mereka itu, orang-orang yang berketaatan melakukannya akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keselamatan, dan akan banyak mendapatkan berkat yang melimpah. Tentunya hidupnya akan selalu disertai oleh Tuhan setiap saat. Tuhan selalu menyertainya setiap saat, tidak akan meninggalkannya barang sedikit pun, sedetik pun. Itu makanya pemazmur berkata, berkesaksian dengan mengatakan bahwa orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Itulah yang akan dirasakan, itulah yang akan terjadi kepada kita para umat Tuhan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan berbuah, tidak akan layu, dan apa yang kita kerjakan akan berhasil. Itulah yang akan kita alami saudara jemaat Tuhan, apabila kita itu taat dan percaya, serta mau melakukan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita, percaya akan firman Tuhan, suka akan firman Tuhan untuk melakukannya, menuruti semua petunjuk-petunjuk yang disampaikan Tuhan kepada kita. Sebagaimana Petrus dan teman-temannya pada saat itu, para nelayan itu, karena ketaatannya kepada tuntunan, arahan yang disampaikan Tuhan Yesus untuk mencampakkan jalannya kembali, mereka mengalami mujizat-mujizat, mendapat ikan begitu banyak. Maka begitulah juga kepada kita. Kita akan mengalami mujizat juga apabila kita itu berketaatan untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, serta mengikuti segala tuntunan-tuntunan yang disampaikan Tuhan kepada kita lewat firman-Nya. Selamat menaati firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan dan perkenanan-Mu kepada kami, mengizinkan kami bisa menginjakkan langkah kehidupan kami di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Terima kasih juga firman Tuhan yang telah mengawali kehidupan kami, yang menjadi pencerahan hidup kami saat ini, yang telah mengingatkan kami supaya kami itu berketaatan dan percayakan kuasa firman-Mu, dan kami terdorong untuk melakukan setiap tuntunan-tuntunan Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami lewat firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah Allah yang hidup, yang selalu berkuasa untuk menuntun kami, membuat perjalanan hidup kami mengalami banyak mujizat-mujizat, memberikan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami suka akan firman-Mu, supaya kami mau berketaatan, melakukan setiap apa yang Kau sampaikan lewat firman-Mu kepada kami.
Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mohon lawat mereka Tuhan lewat kuasa-Mu. Berkatilah segala perawatan pengobatan yang mereka terima. Sehingga oleh lawatan kuasa Tuhan mereka akan terpulihkan kembali. Mereka akan kembali sehat untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka. Begitu juga Bapa di surga, kepada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, biarlah Engkau tolong mereka Tuhan. Keluarkan mereka dari segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, sehingga mereka bisa kembali menikmati perjalanan hidup selanjutnya yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu mewarnai, menyertai perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani ke depan. Sertai mereka Tuhan, tuntun mereka, lindungi mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Anugerahkan Tuhan umur yang panjang, sukacita dan kebahagiaan kepada mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang tua kami, para lansia. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberikan semangat hidup kepada mereka, dan juga semangat untuk memelihara iman percaya mereka kepada Tuhan. Di dalam perjuangan-perjuangan kehidupan di masa tua mereka, biarlah kiranya Roh-Mu Tuhan yang selalu menyertai mereka. Berkati anak-anak dan keturunan mereka, cucu-cucu mereka. Biarlah Engkau yang selalu menaungi mereka dengan kuasa-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, umat jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu secara khusus, dari jemaat-Mu yang kecil sampai yang tua. Biarlah Engkau sertai mereka Tuhan setiap saat. Engkaulah yang melindunginya, Engkau yang menuntunnya Tuhan, Engkau yang menopang mereka, Engkau yang menolong mereka, yang menggembalakan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, siang dan malam. Kuduskan kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima segala berkat Tuhan, dan kami layak untuk mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa yang bisa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.